Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Ya. Oke. Mungkin hari ini ada yang mau di-sharing tentang Kondisi dan pemberitaan tentang suami yang kabarnya kena sedikit ada masalah sakit. Iya, jadi banyak dari teman-teman semuanya yang bertanya ataupun penasaran ya semenjak aku posting di Instagram. Akhirnya kita mau share perjalanan Randi melawan kanker limfoma Hodgkin, dan hari ini ya kita mau sharing ceritanya gitu, karena di Instagram itu kan aku nggak ngejelasin apa-apa. Terus kemarin paling di YouTube aku juga sempet sih dijelasin tentang kronologisnya seperti apa. Nah sekarang aku mungkin sama teman-teman media yang hadir di sini pengen ngejelasin lagi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian kalau misalkan masih ada kayaknya yang masih penasaran ataupun belum jelas gitu. Saya mungkin bisa diceritain awal tahun Randy mengidap kanker itu kapan sih? Kita penting apa berawal dari tumor dulu apa gimana? Jadi dari gejalanya dulu kali ya. Iya. Gimana yang kamu deh yang ceritain? Iya, jadi waktu terakhir kita tahu gejalanya itu bulan-bulan Oktober 2020. Sebenarnya sih kalau gejalanya tuh nggak ada yang berat atau nggak ada yang obvious banget ya. Waktu itu Randi dari tahun 2019 tuh sempet training buat maraton. Nah terus tuh kalau malam dia suka ngerasa sesek gitu, terus kebangun gitu sampai harus duduk untuk kayak selama 30 menit untuk kayak ngambil nafas sampai di dalam. Terus setelah 30 menit baru kayak bisa tidur lagi. Cuman kan karena dia lagi latihan buat maraton gitu, lagi seneng lari lah, kita nggak tahu kalau misalkan, maksudnya nggak kebayang gitu itu sesuatu yang berbahaya atau apa. Kita pikir karena lagi banyak latihan lari aja gitu kan. Terus selain itu paling pegel. Nah pegel juga ya, semua orang juga sering kan pegel-pegel. Jadi di tahun 2019 itu sampai tahun 2020 ya kita nggak ada suspek apa-apa, sampai akhirnya di Oktober 2020 kemarin Randi tuh sempet batuk ya. Batuknya gimana? Lama batuknya kayak sampai 3 minggu. Terus keras-keras banget. Dari hari pertama juga udah keras banget gitu. Jadi Terus batuk kering gitu. batuknya batuk kering gitu. Terus karena masa pandemi kan, udah masuk masa pandemi, jadi kita sering swab, dan swab PCR selalu negatif. Kita ke dokter THT juga, terus dokter THT kasih antibiotik sampai dihabisin, tetap batuk terus gitu, sampai akhirnya kita dokter THT-nya bilang kalau udah nggak ada gejala infeksi lagi nih. Terus sekali Randi waktu itu batuk terus keluar darah, tapi bukan yang kayak muntah darah gitu, cuman kayak keluar dahak, ada darah sedikit gitu. Akhirnya kita ke dokter paru, di ronsen, baru di situ kelihatan bahwa ada massa di rongga dadanya Randi gitu. Terus dokter paru akhirnya menyarankan kita untuk CT scan. Kita CT scan dan baru jelas gitu, benar-benar ada massa di mediastinum atau di rongga dadanya Randi. Massanya juga lumayan gede gitu, ukurannya berapa ya? 92 kali 55, ini dalam mili ya, 92 kali 55 mili, tebalnya 10 mili. 10 cm. 10 mili, 10 mili. Iya, tingginya 9,2 cm kali 5,5 cm, tebalnya cuma 10, cuma 1 cm. Oh, oke. Iya, terus apa? Lanjut. Lanjut dulu ya. Iya, jadi ya udah akhirnya kan udah ketahuan tuh massa, tapi kan kita nggak tahu ya massanya itu tuh sebenarnya apa sih, apakah tumor jinak ataupun ini sesuatu keganasan. Terus kalaupun tumor juga jenisnya apa gitu kan. Akhirnya harus dilakukan biopsi. Biopsinya itu di-guide juga pakai kayak CT scan gitu, karena kan di dada, terus itu kan banyak organ-organ vital gitu, jadi harus kayak di-guide pakai CT scan, terus diambil dengan jarum gitu sampel. Kalau namanya biopsi itu sampelnya cuma sedikit sih emang. Awalnya terdiagnosisnya dengan timoma. Timoma itu penanganannya adalah harus dioperasi. Operasinya itu harus dibuka dadanya, jadi bedah toraks. Tapi dokter udah bilang sih, maksudnya biopsi itu tuh nggak representatif seluruh jaringan massa yang ada di dalam situ gitu. Jadi kalau mau better diagnostik, mau tahu sebenarnya ini apa,
yang harus operasi, kemudian masanya itu tuh diteliti lagi gitu, ditaruh ke lab, di patologi anatomi, baru ketahuan itu tuh sebenarnya apa. Awal-awalnya sih kita masih mencoba untuk memproses semua informasi ini, terus kita juga cari tahu dulu siapa nih dokter di Jakarta yang terbaik yang bisa melakukan prosedur ini. Terus kita juga cari tahu sampai ke Singapura juga sih, tapi karena pandemi kita nggak bisa berangkat langsung, akhirnya kayak cuman online doang, konsultasi sama dokter di Singapura tentang timoma ini seperti apa, penanganan terbaiknya kayak gimana, apakah emang harus operasi atau mungkin bisa ada jalan lain. Dia sih bilang pokoknya semua dokter bicaranya sama gitu, baik yang di Indonesia maupun yang di Singapura, pokoknya intinya harus dilakukan sternotomi ataupun bedah toraks untuk ngeluarin masanya tersebut. Terus masanya itu harus diteliti lagi gitu kan, harus diperiksa lagi sebenarnya apa. Kita butuh waktu juga sih waktu itu ya buat kayak memproses itu semua. Akhirnya sampai di Januari baru dilakukan operasi. Itu pun juga karena Randi udah mulai terganggu tuh, batuknya udah makin gatel lagi gitu kan, udah makin sesak. Terus pas kita CT scan ulang, masanya itu tuh udah membesar 1,5 kali lipat dari 2 bulan sebelumnya gitu. Jadi ya udah emang the best way, ya udah dioperasi. Setelah operasi baru masanya itu diteliti di lab, barulah ketahuan bahwa ternyata itu adalah kanker getah bening, jenisnya lymphoma Hodgkin, dan kalau stadiumnya dari PET scan baru ketahuan stadiumnya stadium 2. Januari itu ya Kak, baru tahu ya? Iya, Januari itu baru 2021. Baru tahu itu tuh apa sebenarnya. Januari udah diangkat. Nah kemudian selanjutnya kan ada proses lagi dan penyembuhan segala macam, itu untuk apa sih Kak? Jadi ketika dioperasi, pas dioperasi tuh dokter bilang kalau kenapa man? Jadi ketika dioperasi, pas tumornya diangkat ya dokternya tuh bilang gitu bahwa dia bilang gitu ke kita, ke keluarga, bahwa kalau yang saya lihat ini kayaknya karakteristiknya bukan kayak timoma deh, bukan kayak yang diagnosis awal. Dia bilang itu tuh ini dokter yang mau operasi gitu. Terus dia bilang, dan kami juga cuma bisa ngeluarin masanya itu tuh, tumornya ini tuh cuma bisa kita operasi 80% doang bisa kita keluarin. 20%-nya itu nggak bisa kita keluarin karena terlalu beresiko, karena udah menempel di organnya Randi, terus udah menempel di saraf, ada yang nempel di pembuluh darah besar gitu. Jadinya dokter nggak punya kemampuan untuk, dan terlalu beresiko lah gitu untuk ngeluarin itu. Jadi ya makanya diteliti dulu tuh jenis tumornya apa, kenapa nggak kayak timoma gitu. Dan aku pun juga diinfokan gitu sama dokternya bahwa ada beberapa kemungkinan itu tumornya tuh apa gitu. Yang pertama kemungkinannya itu tadi timoma tapi udah stadium lanjut atau stadium akhir. Yang kedua limfoma pun kan juga ada yang Hodgkin, ada yang non Hodgkin. Yang ketiga kemungkinannya adalah mungkin kanker paru gitu. Makanya diperiksa di lab, ternyata limfoma Hodgkin. Dan kalau limfoma Hodgkin itu penanganannya adalah dengan kemoterapi dan juga radiasi. Biasanya sampai detik hari ini sudah penanganannya seperti apa? Untuk kan sudah dioperasi juga, dan dalam artian Randy sudah dalam penanganan dokter. Tadi kan sempat dibilang tidak ada, masih harus observasi lagi gitu kan ya. Sekarang penanganannya seperti apa? Mungkin harus kemo dengan sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau seperti apa? Oke, jadi setelah diketahui masanya itu apa, itu belum Februari awal. Iya, baru tahu. Ya sekitar bulan Februari lah baru tahu. Kemudian baru ditentukan kira-kira rencana penanganannya kan seperti apa tuh. Kalau untuk kasus limfoma Hodgkin dengan kemoterapi, berapa kali kemoterapinya itu benar-benar tergantung stadiumnya dan juga tergantung pasiennya, gimana tubuhnya merespon terhadap kemo tersebut. Randi udah melewati 4 kali kemoterapi yang dilakukan per 2 minggu sekali. Setelah 4 kali kemoterapi, dievaluasi lagi, di CT scan lagi gimana respon tubuhnya terhadap kemo tersebut. Alhamdulillah respon tubuhnya itu sangat baik gitu. Jadi tumornya itu ukurannya mengecil. Jadi dokter memutuskan
4 kali kemoterapi aja udah cukup. Kemudian sekarang Randi lagi menjalankan radiasi, terapi radiasi. Radiasi itu rencananya sih 25 kali. Sekarang dia baru, kamu berapa sih? 10 kan. Nah, sekarang baru yang ke-10. Nanti di radiasi ke-15 dievaluasi lagi gimana responnya. Tapi sekarang sih plannya 25 kali, dan harapannya sih dari kita berdua ya ini udah jadi fase terakhir dari treatmentnya lah. Setelah radiasi ini ya kita sangat-sangat berharap dan berdoa udah selesai gitu, karena lymphoma Hodgkin ini kalau kata dokter sih salah satu jenis kanker yang curable, yang bisa disembuhkan, dan 85% pengidap lymphoma Hodgkin ini tuh bisa sembuh. Jadi kita berharap Randi termasuk ke 85% itu dari statistiknya. Berarti bisa dibilang Apa-apa? Masih ada batuk-batuk nggak sekarang pasca operasi radiasi segala Udah nggak ada. Efeknya. Alhamdulillah setelah operasi, sebelum mulai kemoterapi itu udah hilang batuknya. Ada sih batuk-batuk sedikit setelah operasi, itu kayak seminggu 2 minggu, tapi begitu mulai kemoterapi udah hilang. Berarti nggak ada efeknya gitu dari treatment yang dijalanin itu nggak ada efeknya berarti? Efek kemoterapi. Efek. Oh, efek samping. Iya, efek sampingnya gitu. Efek sampingnya, nah kalau Randi pokoknya dia itu benar-benar kayak miracle banget ya, begitu tumornya dikeluarin. Oh, ada satu gejala lagi, dia tuh tadinya gatel-gatel banget gitu kan. Begitu tumornya dikeluarin aja, batuknya udah berkurang banget, karena sebelumnya tuh benar-benar kayak per 5 menit tuh bisa 3 kali batuk, benar-benar. Apalagi di masa pandemi gini kan, jadi kayak aduh takut orang jadi parno deket-deket dia kan, karena dia batuk-batuk terus gitu. Terus begitu udah dioperasi benar-benar hilang gitu, frekuensinya ya berangsur membaik gitu. Emang awal-awalnya kan masih karena dadanya habis dibelah gitu kan, masih ada mungkin bengkak apa segala macam, itu masih ada batuk. Tapi setelah itu udah nggak batuk lagi, terus gatalnya tiba-tiba hilang, karena tadinya tuh bener-bener dia gatal-gatal banget gitu, nggak tanpa sebab gitu gatal-gatalnya kenapa. Jadi aku rasa sih kemoterapinya itu tuh kalau untuk ke tumornya sendiri ngefek gitu, dan juga benar-benar respon tubuhnya ya baiklah terhadap kemo. Cuman kalau untuk side effect dari kemo, karena kan yang mungkin kita ketahui kalau kemo tuh biasanya orangnya langsung botak, habis itu muntah-muntah gitu kan. Aku juga awalnya mikir kayak gitu. Jadi sebelum dilakukan semua treatment, aku nanya banyak banget dan aku ngegali informasi. Maksudnya aku baca sampai baca jurnal-jurnal medis, mencoba cari tahu gitu. Aku nanya ke dokter, dan sebelum dilakukan treatment juga aku nanya dokternya nggak cuma satu gitu. Di Jakarta aku ke 3 dokter, terus di Singapura juga kita ke 1 dokter lagi untuk tanya kira-kira kayak gimana sih biasanya nge-treat lymphoma Hodgkin ini, dan kalaupun kemo side effect-nya tuh apa aja. Kata dokter yang pertama, efek sampingnya adalah sel darah putihnya pasti turun. Makanya Randi itu rentan banget terkena infeksi. Terus yang kedua, mungkin ada mual muntah, ada sariawan, terus apa lagi, diare gitu kali ya, terus rambut rontok. Cuman dokter bilang setiap pasien itu beda-beda banget respon tubuhnya terhadap kemo, side effect yang dirasakan tuh beda-beda banget. Dan alhamdulillah, masya Allah, Randi aku lihat sih dia benar-benar dapat efek samping kemo yang ringan banget, yang minor banget. Dia cuman cegukan doang. Jadi setelah kemo cuman cegukan doang, rontok ada, cuman bisa dilihat kan Banyak, rontoknya banyak sebenarnya, setiap mandi itu banyak, tapi masih ada juga sekarang alhamdulillah. Iya, belum botak gitu. Iya, belum botak. Mungkin juga karena kemonya sampai saat ini kan hanya 4 kali gitu. Dia baru rontok tuh di kemo ketiga. Malah aku lebih rontok ya, nggak di kemo, malah aku lebih rontok rambutnya daripada dia. Terus mual nggak ada sih alhamdulillah. Karena ini tapi ketika Kalau dibilang ada masa, kita juga masih berpikiran positif ya. Oh, bisa jadi ini cuma infeksi doang kok, tinggal minum antibiotik gitu ya. Terus udah sembuh gitu. Jadi sebelum CT scan tuh kita masih berpikiran positif banget, sebelum biopsi juga masih berpikiran positif banget, masih kayak oke, insya Allah nggak kenapa-kenapa gitu. Kemudian pas CT scan-nya keluar, itu kan udah dikasih tahu ya, kayak suspeknya tuh apa kira-kira. Emang suspeknya kalau nggak timoma, limfoma.
Nah kalau aku berdua sama Randi, kita sih pastinya kaget, terus juga panik ya, lumayan lah ya, lumayan panik juga, dan kayak nggak nyangka juga ya, selama ini yang dirasakan Randi kayak sesek, pegel, itu tuh ternyata karena ada tumor gitu, bukan karena cuman salah otot biasa gitu kan. Terus cuman kalau aku sendiri sih sebagai support systemnya Randi, ya aku nggak mau berlarut dalam kesedihan gitu, karena buat apa gitu, realitanya adalah ya ini terjadi gitu, ngapain kayak deny ataupun apa ya, bersedih gitu. Dan aku pengen banget bisa apa ya, berfungsi gitu buat Randi, bisa ngebantu Randi melalui ini semua. Jadi kok yang aku lakukan, daripada fokus ke rasa sedih dan segala macam, aku fokus ke pelajarin tuh kira-kira apa aja sih possibilities-nya yang tadi disebut, imoma, limfoma, penanganannya harus seperti apa, terus treatmentnya kayak gimana, kita harus ke dokter apa, step-stepnya bakalan kayak gimana. Dan aku sama Randi berdua kita diskusi gitu, kayak yang kalau kamu nanti timoma nih, ini yang akan terjadi ini bakalan kayak gini, terus kalau kamu limfoma nanti yang bakalan terjadi kayak gini, mungkin kita harus melalui kemoterapi, melalui radiasi gitu. Walaupun kita pastinya berharap yang terbaik gitu ya, resultnya yang terbaik, tapi kita juga harus menyiapkan hal-hal yang terburuk gitu yang terjadi. Makanya kita pelajarin dulu nih fakta-faktanya seperti apa, jadi kita nggak kaget lagi gitu ketika dikasih tahu, oh ternyata ini, terus treatment plannya kayak gini, kita tuh udah nggak kaget lagi. Jadi pas ke dokter, begitu dikasih tahu limfoma, ya kita udah punya basic knowledge gitu, kita udah punya informasi dasar. Oh berarti kita harus kayak gini ya dok, berarti ini harus kayak gini ya dok, berarti confirm sama dokter. Tapi kalau namanya orang tua, nah itu justru mereka itu yang justru penuh emosional ya. Pastilah namanya juga orang tua pasti bakalan sedih banget sih ngelihat anaknya sakit gitu kan. Jadi mama aku, orang tuanya Randi apalagi, ya itu begitu tahu ada masa itu langsung sedih banget, langsung bener-bener. Mama aku pas aku kan mama nganterin ke rumah sakit tapi di mobil itu, anak gua sakit, mah kayaknya ini masa deh kemungkinan tumor, itu dia langsung nangis di mobil, bener-bener nangis kayak, masa sih kamu periksa lagi ke dokter yang lain, kamu periksa lagi gitu. Terus orang tuanya Randi juga ya pastinya sedih banget. Mamanya Randi langsung turun 5 kilo kayaknya dalam waktu 1 bulan gitu karena kepikiran. Nah cuman balik lagi, aku sama Randi justru kita berdua yang menguatkan orang tua bahwa insya Allah Randi masih muda, umurnya masih panjang, dan namanya hidup itu Allah yang nentuin lah. Kita sebaik-baiknya kita berikhtiar gitu, kita usaha untuk kesembuhan Randi. Rasa tapi rambutnya kan ngompong itu efek stres kamu gitu, maksudnya walaupun nggak mengeluarkan kesedihan, tapi itu berdampak sama diri kamu. Kayaknya sih gitu ya. Jadi maksudnya kayak mungkin secara pikiran gitu aku kayak mencoba untuk tegar, maksudnya nggak mau berlarut dalam kesedihan. Pasti sedih ada lah ya, siapa sih yang nggak sedih, maksudnya suaminya sakit gitu kan. Tapi mungkin badan aku justru yang kayaknya ngerasain stres dan segala emosinya gitu. Jadi ya rambut aku rontok banget, parah sih, sampai tipis banget, sampai aku juga ke dokter buat benerin rambut gitu. Terus apalagi ya, kalau aku sih itu doang sih, agak jerawatan juga sedikit gitu. Terus jadi nggak mood diet. Kalau itu emang nggak mood aja sih. Iya, kayak ke anak juga sih ada kontak batin sama ayahnya. Alhamdulillah Arasha tuh pengertian banget ya. Jadi dia, aku kan sering bolak-balik rumah sakit dan gak mungkin kan bawa Arasha. Dia itu mau gitu dititipin di rumah mertua aku atau sama mama aku, sama Encus gitu. Dia nggak yang tantrum nangis-nangis, beda banget kalau misalkan aku kayak misalkan mau ke supermarket gitu ya, itu tuh dia bisa langsung nangis. Maksudnya dia pas tahu aku pergi langsung nangis gitu. Atau pas aku lagi di supermarket tiba-tiba asisten aku sama Encus sudah nelfon, "Kak, anaknya nangis, saya buruan pulang" gitu. Tapi selama aku nemenin Rani di rumah sakit, nggak ada tuh dia kayak yang minta, "Mama mana, ayo pulang, papa pulang" gitu tuh nggak ada, alhamdulillah. Cuman Arasha itu jadi lebih posesif banget ke aku gitu. Jadi dia kayak bener-bener nempel terus. Makan selama waktu itu Rani dioperasi,
makan tuh maunya disuapin aku. Jadi begitu aku pulang dia maunya mamahnya yang suapin, terus aku drop dulu Randi ke rumah sakit, terus aku drop Alasya ke tempat mertua aku, baru aku balik lagi nemenin Randi. Tapi dia maunya kayak dianterin dulu, disuapin dulu, kadang-kadang minta dimandiin dulu. Yang sebelumnya kayak dia biasa aja gitu, sama siapa aja dia mau gitu, sama Encus, sama omanya kan, sama siapa dia mau. Nah kalau ke Randi dia pengertian banget, dia selalu bilang papa lagi sakit nah dadanya, kita bilang kan aau, papa aau di dada gitu, kita nyanyiin papa aaunya di dada kayak gitu. Dia jadi tahu bahwa nggak boleh digendong sama papa selama Randi masih pemulihan operasi. Kalau sekarang kan udah bisa, tapi sebelumnya benar-benar nggak bisa. Padahal tahu sendiri kan, mungkin kalau ngeliat Instagram aku, Randi sama Rasya tuh kalau main ekstrim kan, yang kayak gendongnya dibalik lah, yang ditaruh di atas lemari lah, apalah. Cuman selama Randi masih pemulihan pasca operasi, Rasya alhamdulillah ngerti banget. Malah Rasya yang suka ingetin Randi gitu kalau Randi lagi kayak mencoba mau gendong papa aau. Dikit aja pada waktu itu, terus dia ingetin. Aku juga kaget dia sampai bisa ngomong. Iya, dia bilang papa aau, jangan gendong Arya, kata dia kayak gitu. Nanti kalau papa udah sembuh baru papa gendong Ar, bisa deh gendong Ar, kata dia kayak gitu. Alhamdulillah sih pengertian banget Arasya. Bisa dibilang kan sekarang ini kan Ada efeknya juga nggak nih tantangan yang Karen disuruh dokter atau apa gitu? Kalau pas kemoterapi sih enggak, dokter bilang nggak ada pantangan khusus ya buat pasien-pasien kemo, ya khususnya buat yang lymphoma Hodgkin dan saya sendiri. Terus ya jadi kayak tetap makan daging, malah bagus makan daging merah karena itu meningkatkan sel darah putih kata dokter. Terus ya kalau pantangan makanan nggak ada sih, tapi ada makanan-makanan yang dia sarankan seperti kayak jamur. Jadi namanya imunomodulator, karena kan yang kita belain tuh maksudnya kayak semoga side effect kemonya tuh nggak terlalu parah gitu di Randi. Jadi kayak untuk meningkatkan sel darah putih harus makan protein hewani. Itu didapatkan dari kayak daging merah, terus seafood, ikan gitu tuh harus. Kemudian habis itu yang imunomodulator itu tuh kayak probiotik, jamur-jamur. Itu dia disuruh konsumsi banyak-banyak, disuruh minum daun kelor juga, anti-inflamasi. Terus apa lagi ya? Kurangin lemak sama kurangin makanan yang manis-manis. Terus sebenarnya kalau kata dokter sih yang harus menjaga makanan tuh kita yang sehat gitu. Jangan sampai kita makan makanan-makanan yang karsinogen yang memicu timbulnya kanker. Cuman kalau lymphoma Hodgkin sendiri ini tuh belum diketahui penyebabnya tuh apa. Turunan pun enggak. Ada beberapa faktor resiko, mungkin kalau kayak obesitas atau apa gitu aku juga nggak hafal. Cuman faktor resiko itu tuh juga nggak ada di Randi, karena Randi selama ini juga pola hidupnya sehat. Dia maraton aja selesai gitu kan, maksudnya dia lari maraton iya, olahraga iya, makan juga wajar-wajar aja. Keturunan kanker juga kayaknya nggak ada yang kita ketahui gitu kan. Jadi memang aku rasa sih ya ini hadiah dari Allah aja buat Randi gitu. Karena nggak diketahui gitu penyebabnya apa. Di awal juga kita sempat mikir, aduh kenapa ya kok bisa ya Randi kena gitu. Tapi ya kata dokter belum diketahui juga penyebabnya apa. Jadi ya udah kita syukuri aja. Berarti kemoterapi sama radiasi ini tuh untuk menghilangkan sisa-sisa. Betul. Sisa ini ya. Jadi kemoterapi dan radiasi itu untuk menghilangkan sisa-sisa dan juga dilakukan untuk membunuh sel kanker, karena kan ada yang udah berbentuk jaringan nih yang kayak tumornya itu dihilangkan, tapi ada yang masih berbentuk sel yang kecil banget yang mungkin nggak kelihatan nih di CT scan, di PET scan tuh kecil banget. Nah itu juga dimusnahkannya dengan kemoterapi dan radiasi. Nggak ada progres atau maksudnya udah ngecek lagi sejauh mana kira-kira Apa masih ada? Masih ada tapi udah berkurang hampir setengahnya. Jadi udah kecil banget gitu. Tinggal radiasi, makanya radiasi juga ada pantangannya sih. Begitu dari kemo ke radiasi terus beda gitu. Kalau radiasi justru kalau di kemo kita harus Radi harus minum suplemen vitamin apa segala macam boleh. Begitu radiasi semua yang antioksidan harus di stop. Justru antioksidan yang biasa kita konsumsi untuk sehat sama dia harus di stop, karena kalau radiasi katanya yang dibelain adalah
harus ada proses oksidasi, makanya nggak bisa kalau makan makanan yang antioksidan. Terus paling vitamin A, vitamin C, vitamin E E. itu dia nggak boleh. Paling bolehnya madu masih boleh ya. Terus apalagi ya, makanan karena letak radiasinya ini di sepanjang dada sampai ke diafragma situ, jadi Randi nggak boleh basahin area dadanya, jadi mandinya ya harus kayak nyamping gitu, nggak boleh basah sama sekali, takut iritasi. Terus makan harus yang lunak-lunak, kalaupun misalkan makan daging harus dikunyah yang banyak, karena kalau enggak tenggorokannya atau omongannya jadi sensitif banget kan, di sinar juga kan itu deket banget tuh, di situ ada jalur nafas, ada jalur pencernaan gitu, jadi sensitif banget. Yang kalau makan yang keras-keras atau yang yang iritan gitu, yang bikin iritasi, dia jadi sensitif banget, itu jadi susah nelan. Jadi itu sih paling yang dijaga buat Awal-awal Iya, sempat ada ini ya, gap di antara selesai kemo sama selesai baru mau mulai radiasi. Nah di gap itu aku sempat mencoba puasa di bulan Ramadan. Sempat jalan berapa ya, kayak seminggu gitu. Begitu mulai radiasi disarankan untuk berhenti dulu puasanya, karena ada sel darah putih yang harus dibuat kembali. Jadi tetap harus makan daging gitu. Iya, jadi ya karena masih dalam treatment, Randi nggak bisa puasa, cuma dapat seminggu doang puasanya nih. Selama radiasi nggak diperbolehkan sama dokter untuk berpuasa. Ya kita mengikuti saran dokter aja, dan ya alhamdulillah di Islam kan juga kalau namanya sakit diperbolehkan untuk nggak berpuasa dan menggantikannya di kemudian hari gitu kan. Jadi kita ikutin aja, dan kita pakailah fasilitas yang diberikan Allah kepada Randi gitu untuk sekarang fokus ke penyembuhan dulu. Thank you. Oke, terima kasih.